Oleh sebab itu, almarhum Guru Haji Seman Mulia berkata kepada muridnya pada pengajian hari Sabtu pagi, bahasa Banjar, galok-galok ingatakan jangan bapingkut di surban tuan guru. Jadi kita ini jangan berharap kepada makhluk, yang kita harap Allah. Jangan kita berpegang kepada makhluk, yang kita pegang Allah. Dalam sifat 20 udah kita baca, kita dengar bersama-sama. Tinggal lagi taufik mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsihi. Artinya kaya. Dalil innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Lalu sugianya bagi mukmin mu'taqid bahwa hendaklah ia mengharap akan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ahwalnya. Jadi jangan mengharap murid, jangan mengharap guru. Guru mengharap Allah, murid mengharap Allah. Sama-sama. Itulah ujar arwah Guru Seman, almarhum, jangan berikut di surban tuan guru. Dalam etikat kita lagi, bahwasanya Tuhan bersifat hayat, dalilnya wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Sugianya bagi mukmin muttaqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah, jangan menyerahkan kepada makhluk. Nomor 3, supaya mendapat keikhlasan wa tajarrudu lil akhirah. Semata-mata mengharapkan akhirat. Mengharap akhirat. Kalau akhirat itu dimiliki oleh Allah jelas. Tapi kalau dunia ini kadang-kadang kita itu merasa bahwa ini milik manusia. Padahal dua-duanya milik Allah. Kalau orang yakin bahwa dunia akhirat milik Allah, dia mengharap Allahnya. Kalau akhirat jelas hampir-hampir semua orang udah itu meyakini bahwa akhirat milik Allah. Jadi dia mengharap akhirat kepada Allah. Tapi kalau dunia diantaranya ada kira-kira ya, ada yang memandang dunia ini milik si A si B. Lalu yang diharapnya A dan B itu. Tapi kalau dia udah yakin bahwa dunia akhirat milik Allah, dia mengharap Allahnya. Nah itulah maksud Guru Seman, jangan berpegang kepada surban tuan guru. Di dalam etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah pula bahwa yang tidak ada punya dosa atau kasus hanya Rasul dan malaikat. Maksud daripada semata-mata akhirat biha itu yaghlibu dzalika 'alal qalbi. Sekira-kira lebih banyak akhirat itu di hatinya dari dunia ini. Kan kalau pahala itu di akhirat. Seperti uju tadi, itu pahala di akhirat. Tapi kalau segar itu di dunia dapatnya. Jadi apabila orang diberi Allah Ta'ala langsung atau dia meminta lalu diberi, lebih akhirat di hati dari dunia. Kalau akhirat semata-mata dunia tidak ada masuk di hati kita, nah, kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Cuma kata-katanya ia banyak akhiratnya dari dunia. Kalau hati begitu, ya tayassarul ikhlas. Seakan-akan ikhlas itu sangat mudah bagi orang yang begitu hatinya.
Wa kam min a'malin yat'abul insan fiha wa yadhunnu annaha khalisatun liwajhillah wa yakunu fiha maghruran li'annahu la yara wajhal akhir fiha. Berapa banyak amal-amal ibadah yang capek manusia mengerjanya dan dia menganggap bahwa itu semata-mata karena Allah, padahal dia tertipu. Karena apa? Karena dia belum melihat penyakit-penyakit amal ibadahnya itu. Kama hukiya an ba'dihim annahu qadaitu salatan talatina sanatan shallaituha fil masjid fi shafil awal. Aku telah mengqadha salatku yang wajib 30 tahun. Kalau kita hitung sehari kan semalam 5 kali, setahun 360 kali 5 dikali 30 dikodok sholatnya 30 tahun itu. Yang aku sholatnya itu tidak pernah di lain dari masjid dan tidak pernah di shaf kedua, semuanya 30 tahun di shaf pertama. Perkiraan aku ikhlas dengan bukti 30 tahun istiqomah. Tetapi li'anni ta'akhartu yawman li'udrin fasallaitu fi shaffi tsani faqtaratni khajalatun minan nas haitsu ra'awni fi shaffi tsani. Pada satu ketika aku karena ada uzur sembahyang di masjid itu, kebetulan shaf pertama udah penuh, jadi aku di shaf yang kedua. Manakala terjadi itu, aku merasa malu karena ketahuan manusia bahwa aku obah dari yang dahulu. Malunya aku kepada manusia karena aku merasa obah menunjukkan bahwa gawianku yang dulu, kerja yang dulu 30 tahun itu adalah karena minta puji dengan manusia. Buktinya sesudah dirubah ke shaf kedua malu dengan manusia. Di sini terbongkarnya. Shaf itu yang 30 tahun itu kepada aku wajib mengqadha. Tapi kalau kita kada wajib mengqadha, ini lain orangnya, ini lain derajatnya. Fa'aradtu anna nadharan nas ilayya fi shaffil awwal kana masarrati wa sabab istirahi qalbi min haitsu la yashkur. Maka aku sudah yakin bahwa pandangan manusia kepada aku di shaf pertama 30 tahun itu menjadikan kesenangan hatiku, dan aku tidak sadar bahwa itu adalah karena manusia. Wahada daqiqun ghamid qallama taslamul a'mal min amthali wa qallaman yatanabbahu lahu. Bermula masalah seperti ini sangat halus dan sangat dalam. Jarang-jarang selamat ibadah-ibadah dari seumpama. Dan sedikit orang-orang yang sadar atas yang demikian. Illa man waqafahu Allah Ta'ala, kecuali orang yang ditolong oleh Allah. Jadi jalannya sebagaimana perkataan Guru Bangil, menadah, minta kepada Allah supaya diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Wal ghafilun anhu yarawna hasanatihim kullaha fil akhirah sayyi'at. Adapun orang-orang yang melupakan tentang masalah keikhlasan dalam ibadah, nanti dia di akhirat jelas melihat dengan mata kepalanya bahwa semua ibadahnya itu dosa. Wa humul muradun biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabun. Nampaklah bagi mereka dari Allah sesuatu yang tidak dikira-kira mereka. Nampaklah bagi mereka akan
kerjaan-kerjaan yang dulu di dunia dianggap baik, sekali di akhirat itu adalah dosa. Wa biqaulihi ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Firman Allah Ta'ala lagi, hai Nabi Muhammad, sampaikan, hendakkah kamu kami jelaskan dengan orang-orang yang rugi di dalam amal ibadahnya? Iyalah mereka-mereka yang telah sesat pekerjaannya di dunia, tetapi mereka mengira bahwa itu adalah bagus. Artinya dianggap ibadah padahal isinya maksiat, yaitu kada ikhlas. Wa asyaddul khalqi ta'arrudan li hadhil fitnah al-ulama. Coba ini diperhatikan, bermula yang paling berat daripada makhluk mencapai derajat ikhlas adalah ulama zahir, bukan ulama tasawuf, bukan. Karena tasawuf membicarakan masalah ikhlas. Kalau yang bukan tasawuf lain bicaranya. Fa innal ba'itha lil aktarin ala nasri ilmi laddatul istila wal farah bil istitba' wal istishar bil hamdi wal thana. Karena bahwasanya dorongan bagi kebanyakan orang yang menyebarkan ilmu, kebanyakan dorongan orang yang menyebarkan ilmu, pertama enak hatinya karena dia di bangku guru, bukan di bangku murid. Kan satu kelainan, bangku guru dengan bangku murid itu ada kelainan. Nah, dia legat duduk di bangku guru, artinya legat menggurui kepada orang. Oleh sebab itu guru-guru kita berpesan, hendaklah membaca kitab supaya selamat. Kalau kita membaca kitab, berarti kita sama-sama menjadi pendengar bagi yang menulis kitab itu. Tapi kalau tidak memakai kitab, kemungkinan merasa kita menggurui orang. Nah, oleh sebab itu pesan guru-guru itu baca kitab, begitu. Nomor dua, kebanyakannya dorongan orang yang menyebarkan ilmu selain daripada senang menjadi terkeatas tadi, yaitu gembira dengan pengikutnya atau muridnya. Yang ketiga, merasa terbuka lebar dadanya karena mendengar di mana-mana julukan-julukan orang, pujian-pujian orang. Itu ada tiga dorongan-dorongan orang mewantarkan ilmu-ilmu zahir. Wasyaitanu yulabbisu alaihim dzalik. Syaitan mendorong dan mendukung akan hati-hati orang itu atas pekerjaan yang tiga tadi. Pertama ladzat istilah, dua farah bil istitbah, tiga istibsyar bil hamdi wa thana. Wa yaqulu, syaitan lagi bisa membisik di pikiran, gharadukum nashru dinillah wan nadulu an syar'i alladhi syar'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya setan di pikiran kita, lalu berpikir, aku mewantarkan agama Allah, padahal perasaan itu dari suara setan. Aku mempertahankan syariat Allah yang dilaksanakan Rasulullah. Ada perasaan itu di hati, mempertahankan agama itu ada di hati. Lalu bagaimana supaya selamat? Oleh sebab itu ujar guru kita,
man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau tidak diizini oleh guru, jangan berani. Jangan berani. Sebab guru sudah tahu. Kalau beliau menyuruh, beliau tanggung